Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala. Kita sampai kepada bab yang ketujuh sekarang ya. Bab yang ketujuh tentang termasuk dari perbuatan syirik memakai gelang, kalung, benang atau sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Nah, ini bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi karena beliau ingin menjelaskan tentang lawan dari tauhid, yaitu perbuatan-perbuatan syirik yang dimulai dari bab 7 dan seterusnya. Akan dijelaskan berkaitan dengan lawan dari tauhid, yaitu perbuatan-perbuatan syirik. Kita lihat di sini pertama berkaitan dengan judul dari bab-bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad Tamimi. Ini judul yang sistematis. Kita lihat dari bab pertama, beliau menjelaskan tentang hakikat tauhid, kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bab yang kedua dan ketiga menjelaskan tentang keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu keutamaan di dunia maupun keutamaan di negeri akhirat. Nah, kemudian bab yang keempat tentang takut dari perbuatan syirik. Artinya ketika seorang telah mengetahui kewajibannya untuk bertauhid kepada Allah dan dia juga telah mengenal apa yakni fadail, keutamaan dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia takut kalau dirinya terjerumus kepada perbuatan syirik. Ya, tidak akan mendapatkan keutamaan, tidak akan mendapatkan keutamaan baik di dunia maupun di akhirat, kan begitu. Nah, barulah bab yang berikutnya menjelaskan tentang kewajiban berdakwah, mendakwahkan orang-orang kepada tauhid, wabil khusus keluarga terlebih dahulu, kemudian kepada yang lainnya. Nah, ini kewajiban untuk mendakwakan tauhid agar mereka juga dapat mengenal tauhid, mempraktekkan tauhid sebagaimana yang telah kita praktekkan misalnya, atau yang sedang kita praktekkan, atau yang yakni dalam perjalanan dalam rangka mempraktekkan tauhid ini. Dan ini bukti dari pengamalan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Tidaklah sempurna iman di antara kalian sehingga ia mencintai kebaikan pada saudaranya itu sebagaimana ia mencintai kebaikan itu ada pada dirinya. Jadi ketika seorang ya telah mengenal tauhid atau mempelajari tauhid, dia berusaha mengamalkan tauhid, nah itulah kebaikan yang ada pada dirinya, dan kebaikan ini ingin diberikan kepada orang lain, kan begitu, agar orang lain juga bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Rabbul Alamin, ya, mengamalkan tauhid dalam kehidupan di dunia ini dan mendapatkan keutamaan, baik keutamaan yang besar di dunia
sampai nanti keutamaan di negeri akhirat. Nah, kemudian baru pada bab yang ke-6 penjelasan tentang tafsir dari tauhid yang telah kita kaji. Nah, sekarang kita masuk di pagi hari ini kepada bab yang ke-7 sebagai yakni bab yang mengawali ya tentang penjelasan mengenai apa? Mengenai macam-macam syirik. Ya, macam-macam apa? Syirik. Ya, jenis-jenis kesyirikan. Ya, kita akan lihat di sini keterangan nanti dari penulis rahimahullah taala berkaitan dengan ya bab ini. Yang jelas Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala memberikan bab demi bab dari bab pertama sampai bab yang ke-7 dan seterusnya ini secara sistematis. Ya, secara sistematis, dan kita bisa mengetahui dari bab yang ke-7 ini, mulai dari bab ke-7 tentang jenis syirik, ya, macam syirik. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu berkaitan dengan syirik ada dua, ya. Dijelaskan oleh para ulama ada dua, ada syirik kecil, ada syirik besar. Apa contoh dari syirik kecil? Atau sebelum contoh dari syirik kecil, definisi dulu deh. Ya, syirik kecil yakni perbuatan syirik ya yang tidak mengarah kepada atau belum mengarah kepada syirik besar. Yang belum mengarah kepada syirik besar, ya, seperti riya atau apa? Ya, riya seperti sum'ah, ya, ujub ataupun yang semisal. Nanti kita akan lihat pula berkaitan dengan macam-macam syirik kecil ya dalam kitab ini. Nah, kemudian syirik besar, yakni perbuatan ya atau keyakinan atau ucapan yang mengarah kepada ya syirik ya besar menurut agama ini, ya, menurut agama yang mulia ini, dan pelakunya terancam keluar dari agama Islam. Pelakunya terancam keluar dari agama Islam. Seperti apa? Menyembah kubur, percaya dengan jimat-jimat yang akan kita kaji pada bab ke-7 ini, atau percaya kepada dukun, paranormal, tukang sihir, ya, atau ramal meramal nasib ala jahiliyah dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Ini kita akan jelaskan pula atau kita akan lihat pula pada bab-bab ya berikut ini insyaallah taala yang merupakan bagian dari syirik besar. Ya, syirik besar. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita baca dari buku ini berkaitan dengan judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, yaitu keyakinan seorang memakai gelang atau kalung atau benang atau yang semisalnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Penangkal mara bahaya. Maka jelas kalau meyakini bahwa benda-benda seperti ini alias jimat ini diyakini sepenuhnya yang dapat mengusir atau menangkal mara bahaya, atau kebalikannya yang dapat menyelamatkan hidupnya, kan begitu, menyelamatkan hidupnya bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik besar. Ini adalah syirik besar. Ya, sebagian orang percaya dengan jimat-jimat yang jimat-jimatnya itu benda-benda apapun ya, yang diyakini memiliki kekuatan dapat menyelamatkan atau dapat menghindari dari mara bahaya, musibah atau yang semisalnya, ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini merupakan syirik besar. Ya, nah ini kan kalau di sini kita lihat berkaitan dengan gelang, kalung, benang. Ini biasanya dipakai oleh ya sebagian orang, ya terutama kalau di negeri kita anak-anak, ya ataupun orang besar, orang dewasa memakai gelang ya, gelang-gelang tertentu atau kalung misalnya, atau benang-benang khusus yang diyakini memiliki kekuatan. Maka jelas ini merupakan syirik besar. Ya, syirik besar. Ya. Jadi
para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, sekarang apa bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil? Apa bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil? Pertama, berkaitan dengan syirik besar, maka ini dapat menghapus seluruh pahala-pahala yang atau seluruh amal-amal saleh atau pahala-pahala dari amal-amal saleh. Adapun syirik kecil hanya menghapus amalan yang disertainya saja, menghapus pahala dari amalan yang disertainya saja. Ini perbedaan. Perbedaan yang kedua, bahwa pelaku syirik besar terancam di dunia keluar dari agama Islam. Adapun pelaku syirik kecil tidak demikian. Ini di dunia ini terancam keluar dari agama Islam. Yang ketiga, bahwa pelaku syirik besar di akhirat terancam kekal di neraka untuk selama-lamanya. Adapun pelaku syirik kecil tidak demikian. Tidak demikian. Ini berkaitan dengan perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar seperti itu keterangan dari para ahli ilmu. Adapun syirik kecil adalah kebalikannya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keterangan dari penulis di sini berkaitan dengan syarah dari bab yang ketujuh. Sekali lagi, judul dari bab yang ketujuh termasuk syirik adalah memakai gelang, kalung, benang atau sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Baik, kita dengarkan sini keterangan dari muallif atau pensyarah kitab Tauhid ini rahimahullah. Dalam hal ini, kata beliau, ada dua hukum mengenai pemakaian gelang, kalung, dan yang sejenisnya yang dipakai oleh beberapa orang untuk jimat, tolak bala, dan tujuan yang semisalnya. Yang pertama, jika pemakainya meyakini bahwa hal-hal ini, yakni jimat-jimat ini memiliki pengaruh terhadap dirinya, maka dengan demikian ia telah melakukan syirik besar dalam tauhid rububiyah. Alasannya, dia meyakini ada pencipta selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, jika ia meyakini bahwa jimat-jimat tersebut sebagai sebab saja, tidak berpengaruh dengan sendirinya, dia meyakini bahwa yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya hanyalah Allah, maka ia melakukan syirik kecil. Karena suatu yang tidak Allah jadikan sebab, dia yakini sebagai sebab. Nah, ini hal yang aneh berkaitan dengan yakni sesuatu yang sebenarnya tidak bisa memberikan pengaruh sebenarnya. Kalau kita berpikir dengan akal sehat yakni apa pengaruhnya benang terhadap keselamatan seorang? Apa pengaruhnya gelang, kalung, benang atau yang semisal jimat-jimat yang lainnya begitu dengan keselamatan hidup manusia? Nah, ini kan jelas kalau menurut akal sehat tidak ada yakni hubungannya, kita katakan tidak ada hubungannya berkaitan dengan keselamatan hidup hamba, kan? Jelas hidup si hamba ini di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatannya, kebaikan atau keburukannya ada pada takdir Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Artinya bahwa tidak ada hubungannya sama sekali berkaitan dengan kehidupan si hamba dengan benda-benda mati tadi, dengan benda-benda mati tersebut, kan? Nah, inilah yang kita lihat secara akal sehat sudah tertolak, apalagi secara akidah yang mulia ini, akidah Islam, tauhid yang mulia ini, maka akan segera langsung ditolak yang seperti ini, keyakinan sebagian orang. Maka kita lihat di sini ada dua keadaan. Sekali lagi, jika seorang betul-betul meyakini jimatnya itulah
yang dapat menyelamatkan hidupnya, keselamatannya bukan Allah, maka ini syirik besar. Yang kedua, jika jimat itu sebagai sebab saja atau semacam yakni berpengaruh di hati saja, begitu ya. Yakni dengan jimat itu dia lebih pede misalnya, tapi dia meyakini tetap Allah lah yang memberikan keselamatan hidupnya, Allah lah yang dapat menyelamatkan hidupnya dari mara bahaya, ya. Namun hatinya masih ya terikat dengan benda-benda seperti itu, masih diyakini, yakni meyakini benda-benda itu, maka ini syirik kecil. Inilah syirik kecil, ya. Ya contoh lah yang mudah sekali yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan orang yang berobat ketika sakit, ya. Ada beberapa keadaan orang ketika sakit, ya, kemudian meyakini bahwa dokter itulah yang menyembuhkan, obat itulah yang menyembuhkan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini syirik besar. Jelas ini adalah syirik besar. Atau keyakinan yang berikutnya, ya, seorang ketika sakit, ya, dia yakini bahwa Allah yang menyembuhkan, betul, Allah yang menyembuhkan. Tetapi masih ada keyakinan, oh ini dokter inilah yang saya lebih serak dan sebagainya, barangkali seperti itu, ya, masih seperti itu, ya, masih ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, ya, maka ini bisa saja menjurus kepada syirik kecil. Jadi obat itulah yang diyakini, obat yang lain nggak ada, gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu, maka ini bisa mengarah kepada syirik kecil. Ya, syirik kecil. Nah, ini yang bisa kita fahami dari apa yang ya ada pada sebagian orang, sebagian masyarakat seperti itu keyakinannya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, kalau begitu kabarkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah, apa yang kalian sembah selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal, berserah diri. Nah, jadi ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita semua bahwa hanya di tangan Allah lah berkaitan dengan tersingkapnya musibah atau mara bahaya, yang dapat menghilangkan musibah atau mara bahaya, atau yang dapat memberikan kebaikan-kebaikan, ya, yang dapat memberikan apa? Kebaikan-kebaikan. Nah, sekarang kita dengarkan di sini keterangan syarah dari ayat yang mulia ini. Allah tabaraka wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada kaum musyrikin dengan pertanyaan pengingkaran atas berhala-berhala mereka yang mereka sembah bersama Allah. Apakah mereka itu mampu memberikan manfaat dan menolak bahaya? Nah, ini dia. Ya, pertanyaan kepada orang-orang musyrikin, apakah Tuhan-Tuhan mereka itu bisa menolak bahaya, menghilangkan bahaya, atau kebalikannya, bisa memberikan ya kebaikan-kebaikan kepada mereka? Nah, begitu. Nah, ini pertanyaan yang yang lumrah diajukan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin itu, agar mereka mau berpikir yang ternyata Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi, yang mereka sembah itu tentu mereka buat dengan tangan-tangan manusia, atau dibuat oleh tangan-tangan manusia, ya kan? Kemudian mereka sembah,
mereka ibadahi. Nah, yang ternyata berhala-berhala Tuhan-Tuhan seperti itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, kan begitu. Nah, inilah keterangan dari ayat yang mulia ini. Nah, kita dengarkan di sini keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, Al-Syekh rahimahullah, berkata dalam Fathul Majid, dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa Allah mensifati orang-orang yang berbuat syirik dengan berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Sedangkan tauhid justru lawan dari hal itu, yaitu tidak berdoa melainkan hanya kepada Allah, tidak berharap melainkan hanya kepada Allah, dan tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah saja. Demikian juga seluruh ibadah tidak pantas, ya, suatu ibadah pun untuk dipersembahkan kepada selain Allah, sebagaimana hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta kesepakatan para ulama salaf dan para imamnya. Nah, kemudian kita lihat di sini keterangan dibawakan hadis Ibnu Abbas, ya, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Nabi bersabda apa? Dengarkan di sini. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uk bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf." Ya, ketika itu Ibnu Abbas sedang dibonceng atau berada, ya, di belakang Nabi yang mulia, dibonceng oleh Nabi. Maka Nabi yang mulia mengatakan kepada sahabat yang mulia ini, Ibnu Abbas yang masih sangat belia, "Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua umat berkumpul, ini semua umat, jika mereka berkumpul bersekutu untuk memberikan kepadamu suatu manfaat, niscaya mereka tidak akan dapat memberimu manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan, yang ditakdirkan atas dirimu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak akan dapat memberikan bahaya tersebut kecuali apa yang Allah, ya, takdirkan atas dirimu. Pena telah diangkat, lembaran telah kering, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini, ya, perlu kita perhatikan bahwa, ya, memang segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita tidak boleh, ya, yakni mempercayai benda-benda apapun, ya, yang kita katakan sebagai jimat itu yang diyakini bahkan dapat memberikan manfaat, bisa menolak mara bahaya, maka ini tidak benar. Ini adalah keyakinan yang batil, yang rusak, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrikin, ya, oleh orang-orang musyrikin, ya. Baik, sekarang kita lihat faidah dari dalil yang pertama ini. Yang pertama, bahwa syirik adalah sesuatu yang batil, karena segala sesuatu yang diibadahi selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat bagi penyembahnya dan tidak bisa menolak bahaya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat itu merupakan kekhususan Allah Azza wa Jal, sehingga hamba sama sekali tidak boleh menggantungkan kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat dan juga dalam menolak bahaya, ya. Makanya kita ucapkan itu dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, yakni seluruh para hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan semua keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari Allahus Samad. Nah, kemudian yang ketiga, wajibnya bersandar hanya kepada Allah semata dan menyerahkan segala perkara hanya kepada Allah,
tetapi hal ini tidak bertentangan dengan menjalankan sebab-sebab yang dibolehkan atau yang namanya ikhtiar. Nah, jadi tidak menolak yang namanya apa? Ikhtiar. Jadi berbarengan antara ikhtiar usaha yang benar dengan keyakinan yang benar pula bahwa Allah lah yang dapat memberikan kebaikan kepada kita. Allah lah yang dapat menolak bahaya dari diri kita. Kurang lebih begitu. Jadi harus ada keyakinan yang benar itu, ya, dan bersama dengan ikhtiar yang benar pula. Sejalanlah, kurang lebih sejalan ya dengan usaha-usaha yang benar pula. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada tanbih, ini perhatian. Ini sebab-sebab yang dibolehkan tersebut ada dua. Yang pertama yang disyariatkan. Yang kedua yang berdasarkan ya, yakni penelitian atau ilmu pengetahuan lah begitu kurang lebih. Ya, pengetahuan. Yang pertama ini sebab-sebab yang artinya yang dibenarkan oleh pandangan agama ya. Yang pertama yang disyariatkan seperti apa? Seperti yang disyariatkan seperti apa? Air zam-zam. Minum air zam-zam atau minum madu ya, atau minum susu onta misalnya. Ya kan? Itu jelas ada syariatnya. Ada petunjuknya dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi. Ini segala sesuatu ya yang menjadi sebab misalnya kesehatan ya, sebab ya sehat begitu kurang lebih secara syariat atau yang ada dalilnya yang dibenarkan menurut Al-Qur'an dan hadis, maka itu benar, maka itu boleh dilakukan ya, minum madu, air zam-zam atau yang lainnya, habatus sauda misalnya, yang jelas-jelas manfaatnya dan telah dinyatakan secara syariat begitu benar, maka boleh, silakan. Yang kedua adalah yang ya, berdasarkan penelitian ahlinya. Penelitian apa? Ahlinya. Ya, dari obat-obat tertentu misalnya yang memang telah teruji ya secara ya dibenarkan oleh ilmu pengetahuan, maka ini benar, maka ini boleh. Ya, boleh yang seperti ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat dalil yang kedua. Dari bab ini, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Imran bin Husain. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrin. Faqala ma hadhihi? Qala hadhihi min al-wahidah. Inzi'ha. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Artinya dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki memakai gelang dari kuningan di tangannya. Nah, ini sahabat yang baru masuk Islam ini, mu'allaf ini. Ya. Jadi dia masih pakai jimat berupa apa? Gelang dari kuningan. Maka Nabi bertanya dulu, apa ini? Gitu ya. Apa gunanya benda ini? Jawab orang ini, sebagai penangkal mara bahaya, penangkal sakit. Nabi yang mulia bersabda, lepaskanlah jimat itu, karena jimat itu tidak akan menambahkan kecuali kelemahan pada dirimu. Ya, sungguh jika engkau mati dan gelang itu masih ada pada dirimu, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita lihat dalam hadis yang mulia ini, hadis yang sangat mulia ini. Pertama, ini terjadi ya pada sahabat yang baru masuk Islam, mu'allaf, belum mengerti, belum faham tauhid, ya, belum faham tauhid dan bahaya syirik, kan begitu. Nabi yang menyampaikan, Nabi yang memberitahukan, Nabi yang mengajarkan, Nabi faham bahwa itu jimat sebenarnya. Tapi Nabi bertanya dulu, lihat, ya, metode Nabi yang mulia SAW dalam mengajarkan sesuatu kepada para sahabat. Nabi bertanya dulu,
Padahal Nabi tahu itu jimat sebenarnya. Tapi Nabi tanya dulu kepada sahabat ini, orang ini, ma hadhihi? Untuk apa benda ini? Apa gunanya engkau pakai benda ini, kata Nabi. Jujur, sahabat ini mengatakan, menjawab, minal wahinah. Wahai Nabi, saya pakai benda ini untuk menangkal mara bahaya. Lihat, jujur ya, sahabat ini mengatakan, saya pakai benda ini ya, gelang ini untuk menangkal mara bahaya, sakit ataupun yang semisal ya. Nah ini tujuannya. Maka Nabi baru setelah itu menjelaskan kepada sahabatnya, inzi'ha ya, lepaskanlah benda ini atau buanglah benda ini ya, fa innaha la taziduka illa wahna, karena jimat ini tidak akan memberikan kepadamu kecuali kelemahan. Bayangkan. Contoh ya, ada orang percaya dengan jimat. Qadarullah jimatnya hilang atau ketinggalan di rumah ya, atau entah di mana gitu ya. Dia lupa meletakkannya dan dia dalam perjalanan. Gimana hati orang ini? Bagaimana hati orang seperti ini? Ya, sudah bisa kita tebak. Ya, yakni was-was dia. Ya, tidak tenang dalam perjalanannya. Tidak merasa pede dalam perjalanannya. Kan begitu. Kenapa? Karena jimatnya ketinggalan. Atau jimatnya hilang. Atau entah kemana. Itu jimat kan begitu. Nah ini yang dikatakan lemah di sini. Lihat, lemah. Dia bergantungnya kepada benda mati itu, bukan bergantung kepada zat yang maha perkasa. Zat yang maha perkasa, Allahu Rabbul Alamin. Makanya lihat, dikatakan Allahu Samad, Allah tempat bergantung ya, orang-orang yang beriman bergantungnya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada jimat, bukan kepada jimat. Nah ini yang kita lihat. Bahkan di negeri kita ini masih banyak ya, masih banyak ya, berkaitan dengan sebagian orang-orang, tentunya sebagian kaum muslimin ya, masih percaya dengan benda-benda itu, dengan jimat-jimat tersebut, apapun bentuknya, apakah keris, apakah batu, atau apapun bentuknya yang dipandang itu jimat begitu ya, jimat ya, arti dapat memberikan manfaat, menolak bahaya, memberikan keselamatan, mencegah yakni dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Intinya jimat seperti itu memiliki kekuatan, maka orang-orang seperti ini pada dasarnya lemah. Orang-orang seperti ini pada dasarnya apa? Jiwanya lemah. Jiwanya pasti lemah karena dia mengandalkan sesuatu yang tidak memiliki apa-apa pada dasarnya, yang tidak memiliki apa-apa pada dasarnya. Coba ketika seorang bergantung hanya kepada Allah, bergantungnya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwanya akan kuat. Jiwanya akan kuat menghadapi kehidupan, ya, menghadapi kehidupan. Contoh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, bagaimana jiwa mereka? Jiwa-jiwa yang kuat sekali. Kenapa? Bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat contoh ya, yang mudah kita lihat dalam sejarah para nabi, para rasul. Ketika misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dibunuh oleh kaumnya. Bayangkan ini ya, sudah ditelanjangi, tidak ada selai benang pada tubuhnya, dipermalukan dulu seperti ini, lalu dilempar ke dalam kobaran api. Dilempar dalam kobaran api ya. Kira-kira takut nggak Nabi Ibrahim ketika itu? Takut atau tidak? Ya, artinya kalau takut secara tabiat ya wajar. Ya, seorang ingin dibakar misalnya, takut secara tabiat. Menghadapi binatang buas takut, ya tabiat manusia, wajar. Tapi jelas ya, beliau kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi yang mulia ini dilemparkan ke dalam kobaran api, api tersebut tidak membakar, tidak panas, bahkan
Tidak panas. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada api sebelumnya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau ya sejuk dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Ya, lihat, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api tidak merasa panas sama sekali, bahkan merasa sejuk di dalamnya. Nah, ini ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim, ya, Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ini sebagai contoh. Contohnya lagi Nabi Musa alaihissalam, misal Nabi Musa ya, Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, itu sudah dekat sekali, sudah dekat jaraknya. Siapa yang menyelamatkan mereka kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya, kepikiran enggak ketika itu untuk Nabi Musa dan Bani Israel bagaimana mereka bisa selamat, padahal di belakang mereka ada Fir'aun dan tentaranya, di depan mereka ada Laut Merah. Bagaimana bisa selamat? Bayangkan ketika itu. Bagaimana bisa selamat? Namun lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada laut tersebut dan terbelah. Ya, menjadi jalan yang kering yang dapat dilewati oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Allah selamatkan. Allah selamatkan. Ini nggak akan terbayang ketika itu, nggak akan terbayang sama sekali. Dengan akal manusia itu nggak akan terbayang. Kok bisa? Ya bisa. Allah yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, kan begitu. Ya kan? Ini sebagai contoh. Contohnya lagi misalnya, ya, Nabi kita Muhammad SAW atau Nabi Isa dulu deh. Sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Isa ini sudah dikepung oleh pasukan Romawi, ingin ditangkap oleh pasukan Romawi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Musa ke langit, dan Allah serupakan salah seorang dari Hawariyun Nabi Isa sebagai Nabi Isa, kan begitu. Mukanya itu diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka salah tangkap. Mereka salah tangkap dan Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam ke langit. Bayangkan ini. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika rumah Nabi telah dikepung oleh para pemuda kafir Quraisy, dan tiap-tiap mereka dipersenjatai pedang yang sangat tajam dan dipimpin oleh koordinator lapangannya, korlapnya Abu Jahal. Siapa korlapnya? Abu Jahal. Ya, yang diyakini ketika itu nggak mungkin Nabi bisa lolos dari kepungan mereka itu, nggak mungkin. Karena dari berbagai arah sudah dikepung. Itu rumah Nabi sudah dikepung dari berbagai arah. Rasanya nggak mungkin. Kalau menurut akal sehat itu, akal manusia yang nggak mungkin bisa selamat. Namun lihat, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, namun Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas makar mereka. Allah buat mereka itu ngantuk sengantuk-ngantuknya, ya. Dan sebelumnya Nabi yang mulia sallam, ya, atau ketika itu Nabi melemparkan, ya, pasir di kepala-kepala mereka, artinya bahwa Allah lah yang menyelamatkan Nabi yang mulia ini, nabinya yang mulia ini. Nah, ini contoh. Ya, jadi Allah yang menyelamatkan kehidupan manusia. Allah yang menyelamatkan, bukan siapa-siapa. Ya, bukan siapa-siapa. Nah, ini yang kita lihat, ya, berkaitan dengan keyakinan orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat syarah dari ayat yang mulia ini. Imran bin Husain radhiyallahu taala menyebutkan kepada kita salah satu sikap Rasulullah SAW dalam memerangi syirik dan membersihkan manusia darinya. Sikap tersebut yaitu ketika beliau melihat seorang memakai gelang dari kuningan, lalu beliau bertanya, ya, tentang tujuan gelang ini. Orang ini menjawab, ya, dengan keyakinannya agar dapat terbebas dari penyakit, yang selamat dari berbagai macam penyakit atau yang semisalnya. Apa kata Nabi? Lalu Nabi atau Rasulullah SAW memerintahkan agar ia segera membuangnya dan memberitahukannya, ya, bahwa benda tersebut tidak dapat memberinya manfaat. Ya.
dan juga dia tidak akan bahagia selama-lamanya. Jadi orang yang percaya dengan jimat ya akan lemah hidupnya, yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya tidak akan bahagia selama-lamanya, yakni tidak akan bahagia di dunia, tidak pula nanti di akhirat, apalagi nanti di akhirat. Nabi sudah memberikan peringatan seperti ini, dan yang terpenting Nabi ya jelaskan kepada sahabat ini agar jimat tersebut dibuang. Nah, ini bentuk apa namanya penjagaan seorang agar tidak kembali lagi kepada perbuatan syirik. Arti jimat tersebut dibuang sejauh-jauhnya, atau jimat tersebut dihancurkan ya, atau dimusnahkan, atau dimusnahkan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ada sebagian orang, dan ini saya alami sendiri, saya alami sendiri begini ya, ini ada ya saudara saya di sana begitu, di Tangerang sana, dikasih jimat oleh seorang lah begitu ya. Jimatnya itu berupa botol dan di dalamnya ada apanya lah gitu ya, ada raja-rajahnya. Saya bilang kepada ya famili saya ini, saudara ini, itu musnahkan itu, musnahkan botolnya, raja-rajanya bakar itu. Waduh, nggak ada yang mau. Kenapa? Takut untuk memusnahkan jimat itu. Sini. Lihat ini. Kita bocahkan langsung dan kita bakar apa yang ada di dalamnya itu. Lihat, nggak ada apa-apa kan? Nggak perlu takut. Nggak perlu takut yang seperti ini. Ya. Atau ada juga, ini saya langsung yang alami. Ya, agar tanah itu cepat laku. Ya, di tanah itu masih ada pohon-pohon ya. Lalu pada satu pohon itu diikatkan jimat raja-raja rupanya. Wah, ini si jimat nih, saya tahu, saya ambil aja, saya bakar, ya, saya musnahkan. Nah, ini contoh berkaitan dengan ya apa yang masih ada ya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin hal-hal seperti ini, dan ini jelas ya mengarah kepada syirik besar, yang seperti ini. Atau kita lihat pada rumah sebagian kaum muslimin, di pintu rumah itu ada apa itu biasanya tuh? Ada jimat ya. Ada apa? Jimat, apapun bentuknya lah. Apapun bentuknya yang diyakini bahwa jimat ini yang akan menyelamatkan rumah ini dari pencuri dan seterusnya. Nah, ini kan di mana akal sehatnya? Di mana akal sehatnya? Ya, kenapa dia tidak pasang CCTV? Ya kan? Ini lebih masuk akal atau sangat masuk akal. Ya, pasang CCTV. Kan begitu. Ini masuk akal. Ya, bukan dengan jimat. Atau pada kendaraan sebagian orang. Itu ada itu. Ya, digantungkan ini itu dengan keyakinan macam-macam. Ya, dengan keyakinan ya macam-macam agar kendaraan ini selamat, terhindar dari ya mara bahaya dan lain sebagainya. Nah, itu ada seperti itu. Masih ada yang demikian. Nah, ini jelas syirik. Seperti ini adalah jelas ya bentuk kesyirikan, syirik besar seperti ini. Ya, syirik besar kalau memang ya diyakini bahwa benda itulah yang dapat menyelamatkan, yang dapat memberikan keselamatan, terhindar dari mara bahaya atau yang semisalnya begitu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syirik besar. Ya, syirik besar yang seperti ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat faidah dari dalil ini. Yang pertama, memakai gelang dan sejenisnya untuk menjaga diri dari penyakit termasuk perbuatan syirik. Yang kedua, larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, tidak boleh berobat dengan yang haram. Yang ketiga, mengingkari kemungkaran dan mengajari orang bodoh. Ya. Yang keempat, bahaya syirik di dunia sampai nanti di akhirat. Yang kelima, syirik kecil merupakan dosa besar yang paling besar. Yang keenam, orang bodoh tidak ada uzur. Orang bodoh tidak ada uzur untuk melakukan syirik. Ya. Yang ketujuh, berbuat tegas dalam mengingkari
orang yang berbuat syirik agar ia berlepas darinya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan faedah-faedah yang bisa kita lihat dari dalil yang kedua. Nah, sekarang kita lihat dalil yang ketiga. Hadis yang marfu dari Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, secara marfu. Marfu artinya terangkat sampai kepada Nabi. Ya, terangkat sampai kepada Nabi, ya. Apa kata Nabi? Man ta'allaqa tamimatan fala tamallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah, fala wada'allahu lah. Artinya barang siapa menggantungkan jimat, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, yakni kerang atau kulit kerang sebagai jimat, semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Dalam hadis yang lain dikatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa menggantungkan jimat, ini tamimah, maka dia telah berbuat syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang tadi kita jelaskan, ya, berkaitan dengan jimat apapun yang diyakini memiliki kekuatan tadi, ya, dapat memberikan kebaikan-kebaikan atau sebaliknya dapat menolak keburukan-keburukan, ya, maka jelas ini merupakan perbuatan syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi diancam oleh Nabi yang mulia, ya, semoga Allah tidak memberikan kebaikan atau ketenangan kepada dirinya, ya, tidak memberikan apa? Ketenangan atau tidak mengabulkan keinginannya. Ini kan ancaman. Ancaman dari Nabi yang mulia. Nah, sekarang begini, ada pertanyaan. Ustadz, sebagian orang datang ke Gunung Kawi atau ke tempat ini, ke tempat itu dan sebagainya, dapat jimat, ya, ini itu dan seterusnya, lalu diletakkan di toko, di tempat usaha, dan qadarullah ternyata usahanya sukses, berkembang menjadi orang kaya raya dan seterusnya. Nah, ini bagaimana seperti ini? Kalau tadi dikatakan Allah tidak mengabulkan keinginannya, kan gitu, Allah tidak mengabulkan keinginannya, maka kita jawab ini termasuk istidraj. Istidraj, apa istidraj? Uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengulur waktu kepada orang-orang seperti ini untuk semakin jauh dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Berbagai macam cara lah mereka menginginkan, ya, kekayaan atau harta benda dunia ini, ya, datang ke dukun atau yang semisalnya begitu, ya, dikasih jimat begitu, atau dengan cara-cara yang lain, dengan cara-cara yang lain yang mereka yakini bahwa itu jelas dapat memberikan, ya, kekayaan kepada mereka. Wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka kita katakan ini bagian dari istidraj, uluran waktu, uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Diulur waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang ini semakin jauh dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti, ya, seorang naik anak tangga, ya. Ya, seperti orang naik anak tangga, ya, dia bisa melampaui sekian anak tangga sampai atas. Nah, sudah di atas baru dia jatuh. Baru dia jatuh maka sakitnya amat sakit. Ya. Nah, ini berkaitan dengan orang yang diberi oleh Allah istidraj, uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita, yakni, merasa bagaimana, jangan. Contoh di masa Nabi Musa itu ada Qarun, ya kan? Ada siapa? Qarun. Nah, ternyata dia semakin dia ingkar kepada ajar Nabi Musa, semakin kufur dia kepada Allah, semakin kaya, betul ya? Semakin kaya, terus diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala,
istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kan begitu, sampai kepada puncak kekayaannya baru Allah benamkan ya Qarun dan seluruh hartanya ditelan bumi, ditelan tanah ini atau bumi ini. Nah, ini namanya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah ketika itu orang-orang yang tadinya ingin seperti Qarun akhirnya nggak jadi, ya, nggak mau seperti Qarun. Nggak ngapain seperti Qarun, akan begitu. Jadi orang-orang itu banyak awalnya orang-orang banyak tertipu, ya, ingin seperti Qarun kan gitu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala benamkan Qarun dan seluruh hartanya, maka mereka menyesal. Akhirnya mereka menyesal. Nah, inilah berkaitan dengan ini sebagian orang yang diberi istidraj uluran waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lihat kepada syarah dari dalil ini. Usai mentakhrij hadis ini, Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, kesesatan ini yakni memakai jimat terus menyebar ya, pada orang-orang pedesaan, petani, orang perkotaan, seperti rajah ya, jimat yang dipasang pada para sopir ya, dengan digantungkan di kaca spion. Sebagian mereka memasang sendal bekas di depan atau di belakang mobilnya ya, atau ya, ada juga yang mengantungkan sepatu kuda bekas di depan rumah atau di warung atau toko. Semua itu dilakukan dengan persangkaan bisa menolak ain atau mata jahat. Hal-hal lainnya pun tersebar dan merata disebabkan ketidaktahuan akan tauhid dan tidak faham akan hal-hal yang bertentangan dengannya berupa kesyirikan dan keberkahan. Ya. Padahal diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab adalah untuk memerangi dan memusnahkan kesyirikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat mengadu dari kebodohan kaum muslimin zaman ini terhadap tauhid dan jauhnya mereka dari agama. Ya, ini ya. Kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu jelas jauh dari ya akal sehat ya, jauh dari akidah yang mulia. Jauh dari akidah yang mulia. Nah, ini dia. Jadi hal-hal yang aneh yang dikerjakan oleh sebagian orang. Nah, itulah karena ketidaktahuan mereka tentang tauhid, jauhnya mereka dari akidah Islam yang benar ini, maka yang muncul hal-hal yang aneh-aneh. Yang muncul apa? Hal-hal yang aneh-aneh. Ya, ini luar biasa ini. Jadi memang kita katakan bahwa dakwah tauhid di zaman sekarang ini sangat-sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena yang berbuat syirik itu adalah umat Islam itu sendiri. Bahkan sebagian mereka yang berbuat syirik jelas-jelas tokoh agamanya. Tokoh agamanya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka tidak paham tauhid, tidak mengerti bahaya syirik, kan begitu. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan ternyata ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni menyelisihi haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan hak kepada Rabbul Alamin dengan sebenar-benarnya, kan begitu. Ya, ini yang kita lakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, apa yang mereka lakukan jelas-jelas menyimpang dari tauhid ya. Wal iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kita lihat faedah dari dalil ini. Yang pertama, menggantungkan jimat ya, apakah bentuknya kulit kerang atau yang lainnya gitu ya, untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, ini merupakan kesyirikan, dan perbuatan ini bisa menjadi syirik besar dan bisa juga menjadi syirik kecil, sebagaimana yang dijelaskan di awal bab ini. Yang kedua, jimat tidak akan bisa mendatangkan manfaat bagi pemakainya dan tidak bisa pula menolak bahaya sama sekali. Yang ketiga, barang siapa bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan bertindak dengan hal yang berlawanan dengan tujuannya. Jadi Allah SWT berlepas diri. Allah SWT akan berlepas diri dari ya perbuatan syirik dan pelakunya begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita lihat dalil yang berikutnya lagi yang dibawakan pada bab ini, dalil yang terakhir ya, dari Hudzaifah
libni Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawlah wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum yusyrikun illa wa hum musyrikun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Artinya dari riwayat Ibnu Abi Hatim dari sahabat Abu Hudzaifah radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, bahwa ia pernah melihat seorang memakai benang di tangannya dengan tujuan ya mengobati sakit panas yakni atau terhindar dari sakit panas. Maka Hudzaifah pun memutuskan benang tersebut setelah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Artinya, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat tentang apa yang kita lihat di sini, bahwa sahabat Hudzaifah memutuskan benang yang ada di tangan orang ini. Ingat, ini siapa yang memutuskan? Ya, ini tentu ketika itu sahabat yang mulia Hudzaifah sebagai ulama besar di masa itu. Ya, salah seorang ulama dari kalangan sahabat ketika itu. Orang yang punya pengaruh besar di masa itu. Orang yang dipandang di masa itu. Orang yang punya wibawa besar di masa itu. Sahabat Nabi yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman. Apa gelar sahabat ini para jamaah? Apa gelar sahabat ini? Sahibus sir, sahabat yang menyimpan rahasia Nabi, rahasia negara. Apa yang beliau simpan dari Nabi? Yaitu nama-nama orang-orang munafik, kaum munafikin, yang nama-namanya itu disimpan oleh sahabat Hudzaifah ini. Ya. Nah, ini berkaitan dengan sahabat yang mulia, sahibus sir, sahabat yang menyimpan rahasia Nabi. Dan sahabat ini memiliki kekhususan. Apa itu? Yaitu ya, senantiasa bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara buruk yang bakal terjadi. Ya, kalau para sahabat lainnya, umumnya para sahabat bertanya kepada Nabi itu hal-hal kebaikan, perkara-perkara kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan bertanya kepada Nabi. Misalnya ya, kebanyakan para sahabat itu bertanya kebaikan kepada Nabi. Misalnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ayyul amali afdal, amal apa yang lebih utama, kan begitu. Atau ya, di antara mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah, atau amal apa yang dapat memasukkan kita ke surga, kan gitu, terjauh dari neraka. Ya, dan masih banyak lagi berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang ditanya oleh para sahabat, karena mereka jiwanya bersih, hatinya bersih, sehingga menginginkan kebaikan-kebaikan. Nah, adapun sahabat Hudzaifah ya selalu bertanya kepada Nabi tentang keburukan yang bakal terjadi nanti, ya, dan beliau punya tujuan tentunya agar beliau dapat selamat darinya, selamat dari keburukan-keburukan tersebut, tidak jatuh kepada keburukan-keburukan itu. Nah, itu tujuan beliau bertanya kepada Nabi tentang apa? Keburukan-keburukan yang bakal terjadi nanti, yang muncul nanti di zamannya. Kana nas yas'aluna Rasulullah sallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayudrikani, kata beliau. Adalah para sahabat biasa bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Adapun diriku, kata sahabat Hudzaifah, bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan yang bakal muncul nanti di masanya, karena saya khawatir kalau diriku terjerumus ke dalamnya. Ya, atau pepatah Arab mengatakan, araftu syarr la li syarr walakin litawaqqih man la yarful khair min asyari waqa'a fi. Saya berusaha mengetahui yang buruk bukan dalam rangka mengerjakan yang buruk itu, namun dalam rangka menjaga diriku agar tidak terjerumus kepada keburukan tersebut. Barang siapa tidak mengetahui keburukan dari kebaikan akan masuk ke dalamnya. Nah, inilah berkaitan dengan sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang memiliki kekhususan.
tersendiri ya di mata Rasulullah SAW dan juga di mata para sahabat lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sekarang kita lihat di sini keterangan ya bahwa sahabat yang mulia ini Hudzaifah bin Al-Yaman ketika melihat seorang memakai benang ya di tangannya ini yang tujuannya adalah untuk menangkal ya penyakit ya, maka beliau melepaskannya, beliau memutuskannya, tanda pengingkaran terhadap perbuatan tersebut ya, tanda pengingkaran terhadap perbuatan tersebut. Dan sahabat ini sambil membawakan ayat untuk menjelaskan ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun, dan kebanyakan mereka dan kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti kenyataan kita di zaman sekarang. Ya, kenyataan kita di zaman sekarang. Begini pertanyaannya para jamaah. Umat Islam di dunia sekarang ini berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Kita katakan secara umum lebih dari 1 miliar. Betul ya? Kira-kira berapa persen di antara mereka yang faham tauhid, belajar ilmu tauhid dan mengamalkannya? Nah, ini bisa kita lihat dari 1 miliar lebih umat Islam di dunia sekarang ini, berapa persen di antara umat Islam itu sendiri yang belajar ilmu tauhid dan mengamalkannya? Ya, bisa para jamaah mungkin bisa membayangkan ya. Masih sangat sedikit ya. Masih sangat sedikit sekali. Ya kan? Ya. Nah, sekarang berapa jumlah orang-orang non-muslim? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Berapa jumlah orang-orang non-muslim yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dibawakan oleh sahabat Hudzaifah ini ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun, dan kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kebanyakan manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenyataan betul. Ya, kenyataan betul apa yang bisa kita lihat di dunia sekarang ini ya, kebanyakan orang-orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Kemudian faedah. Bisa dilihat faedahnya dari dalil yang dibawakan. Jimat dan semisalnya merupakan kesyirikan yang wajib diingkari dengan perkataan atau perbuatan. Ini kalau bisa ya, kalau memungkinkan, kalau memang mampu diingkari dengan perbuatan sebagaimana Hudzaifah, memiliki wibawa dan lain sebagainya. Yang kedua, dibenarkan berdalil dengan ayat mengenai syirik besar untuk ditempatkan pada syirik kecil. Yang ketiga, kesempurnaan ilmu para sahabat Nabi tentang tauhid, hal-hal yang bertentangan dengan tauhid itu sendiri, dan juga mengenai apa yang dapat merusak kesempurnaan tauhid. Yang keempat, wajib mengingkari kemungkaran bagi orang yang mampu menghilangkannya. Yang kelima, orang-orang musyrik meyakini tauhid rububiyah, tetapi mereka tetap musyrik karena mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkaitan dengan beberapa faedah yang bisa kita lihat dari dalil yang ada di sini dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Para jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita baca kesimpulan dulu ya. Pada bab ini tercakup pemahaman tentang pengetahuan hukum sebab-sebab. Penjelasan konkretnya yaitu wajib bagi setiap hamba Allah untuk mengetahui tiga hal dalam sebab. Yang pertama, tidak menjadikannya sebagai sebab kecuali yang telah tetap bahwa itu adalah sebab syar'i atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi ya, berkaitan dengan air zam-zam, madu ya, habatus sauda dan yang lainnya yang memang ya merupakan sebab kesehatan misalnya yang telah ditetapkan oleh agama. Yang kedua, tidak bersandar kepada sebab tersebut, tetapi ia harus bersandar kepada Allah
Ia memberikan sebab tersebut serta mentakdirkannya, ya, sambil melakukan hal-hal yang disyariatkan, serta tetap bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat darinya, ya. Dan jelas dalam surat Ibrahim, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Allah lah yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat pada dasarnya. Allah yang menyembuhkan. Yang ketiga, mengetahui bahwasannya sebab-sebab tersebut walaupun besar dan kuat, tetapi ia tetap berkaitan dengan qada dan qadar Allah, tidak keluar darinya. Ya, jadi walaupun misalnya begini, ada seorang gitu ya, yakni berobat dan dikatakan oleh dokter, oh ini obat yang ya katanya bagus katanya, bahkan obat ini mahal katanya, ya yakni mahal harganya, maka tetap kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada obat tersebut, ya. Karena jika belum Allah takdirkan sembuh, maka tidak akan sembuh. Ya, walaupun memang sudah minum obat yang sangat mahal misalnya. Kalau belum ditakdirkan sembuh, ya belum sembuh. Kan begitu. Ya. Ini yang harus difahami ini, berkaitan dengan masalah ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, Allah Subhanahu wa taala bertindak sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah berkehendak, Allah akan membiarkan sebab tersebut berjalan sesuai dengan hikmah yang terkandung di dalamnya, agar hamba melaluinya dan mengetahui hikmahnya dengan sempurna, yaitu dengan mengaitkan hal-hal yang terjadi kepada sebab-sebabnya. Dan jika Allah Azza wa Jalla berkehendak, maka Allah akan mengubahnya sebagaimana kehendaknya, agar manusia tidak bersandar kepada sebab-sebab tersebut, serta mengetahui kesempurnaan kekuasaannya, dan bahwa tindakan dan keinginan yang mutlak hanya bagi Allah semata. Inilah yang wajib diketahui dan dilakukan oleh seorang hamba terhadap sebab-sebab tersebut, gitu ya. Nah, ini tentang apa yang dikatakan di sini berkaitan dengan asbab. Ya, apakah sebab kesembuhan, sebab kesehatan, sebab keselamatan dan lain sebagainya, maka kita yakini bahwa Allah lah yang pada dasarnya yang dapat memberikan kesembuhan, keselamatan, kesehatan, dan begitu seterusnya. Bukan benda-benda tadi, ya, bukan ya makhluk, bukan pula ya benda-benda tadi yang disebutkan, ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita fahami. Inilah bedanya antara orang yang belajar tauhid dengan orang yang tidak belajar tauhid. Orang yang belajar tauhid akan faham itu, bahwa ketika seorang betul diperintahkan untuk berobat ketika sakit, betul diperintahkan untuk berobat, ya, tapi tetap dia harus meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat, ya kan? Atau ketika seorang berikhtiar untuk sebab kemajuan bisnisnya misalnya, ya, maka dia harus yakini bahwa Allah lah yang memberikan jalan, ya, sukses tersebut, ya, jalan sukses, bukan kepintarannya, ya kan? Bukan, ya, ini apa namanya, bukan kepintarannya atau bukan kepandaiannya atau ilmu bisnisnya, bukan. Allah lah yang memberikan jalan-jalan tersebut, jalan-jalan keberhasilan, kesuksesan. Ya, jadi makanya ketika seorang ditanya misalnya begini, ya, ditanya, Pak, Masya Allah ini, ya, Anda ini sukses, Anda ini sukses. Nah, kalau jawabannya, oh ini karena kepintaran saya, ini karena ya hasil usaha saya, jerih payah saya, ya banting tulang saya, ya kecerdasan otak saya, tidak dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ini adalah apa? Bagian dari apa? Kufur nikmat.
Ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur kepada Rabbul Alamin. Ya, kufur nikmat seperti ini. Ya, kufur nikmat bisa saja nanti menjurus kepada syirik wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Dan ini jelas termasuk dari akidah apa ya kalau seperti ini? Akidah kaum Qadariyah. Ingat ya, akidahnya kaum apa? Kaum Qadariyah. Orang-orang yang menolak takdir. Jadi mereka meyakini ya, yakni atas yakni semua perbuatan manusia itu dikembalikan kepada manusianya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk dari perbuatan manusia itu dikembalikan kepada manusianya, dan mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada campur tangan atas ya perbuatan dan kehidupan manusia. Jadi mereka menolak takdir. Mereka menolak takdir. Nah, ini kaum Qadariyah. Nah, berbeda dengan kaum Jabariyah. Ya, kaum Jabariyah. Kalau kaum Jabariyah berbeda lagi dia. Misal ya, ada orang sakit dan yang sakit ini memiliki warna-warna Jabariyah. Memiliki akidah Jabariyah. Ya. Pak, kenapa tidak berobat? Anda kan sakit. Kenapa tidak berobat? Padahal sakitnya parah nih. Ya, mestinya dia berobat mestinya. Apa kata orang ini? Jika Allah menakdirkan saya sembuh, pasti nanti akan sembuh sendirinya. Akan sembuh dengan sendirinya. Walaupun memang berkaitan dengan masalah kalau sakit ini ya banyak pandangan para ulama ya. Banyak pandangan para ulama begitu. Begini, kalau sakitnya ringan, ya kalau sakitnya ringan, nggak diobati juga dia akan sembuh dengan izin Allah akan sembuh. Maka yang terbaik jangan berobat. Nggak usah berobat seperti ini. Ya. Kalau penyakitnya sedang, misalnya, ya, maka sunnah hukumnya berobat. Tapi kalau sakitnya berat atau parah, ya tentu dia wajib untuk berobat. Ya, berobat. Kurang lebih seperti itu. Allah Taala alam. Yang jelas ini nanti pembahasannya ada lagi pada babnya, insyaallah Taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan kandungan dari bab ini ya. Ini pembahasan yang terakhir tentang kandungan bab ke-7 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi atau mungkin tambahan dari Asy-Syarih. Yang pertama, dilarang keras memakai gelang, benang atau sejenisnya untuk tujuan-tujuan di atas, yakni sebagai jimat begitu. Yang kedua, dinyatakan bahwa sahabat itu apabila mati sedangkan gelang atau jimat masih ada pada dirinya maka tidak akan beruntung. Ini menunjukkan ya kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik asghar, syirik kecil lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa besar. Ya. Yang ketiga, syirik tidak termaafkan ya dengan alasan tidak mengerti, yaitu bodoh terhadap perbuatan ini. Syirik tidak termaafkan dengan alasan tidak mengerti, yakni awam atau bodoh terhadap perbuatan syirik. Yang keempat, gelang, benang atau sejenisnya tidaklah akan berguna untuk menolak atau mengusir ya penyakit, bahkan berbahaya, karena Rasulullah SAW bersabda, karena itu hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Nah, ini bahayanya, diantaranya begitu. Yang kelima, sangat mengingkari orang yang berbuat syirik. Yang keenam, bagi yang menggantungkan suatu barang untuk tujuan di atas, Allah menjadikannya mengandalkan kepada barang itu atau jimat itu. Jadi Allah berlepas diri dari orang yang berbuat syirik, diserahkan hidupnya kepada jimat itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, orang yang menggantungkan jimat maka telah berbuat syirik. Yang kedelapan, mengikatkan benang pada tubuh untuk mengobati sakit panas termasuk syirik. Ya. Kesembilan, pembacaan ayat tersebut oleh Hudzaifah berarti bahwa para sahabat menggunakan ayat Al-Quran berkenaan dengan syirik besar sebagai dalil untuk syirik asghar atau kecil, sebagaimana tafsiran disebutkan oleh Ibnu Abbas. Yang ke-10, menggantungkan wada'ah atau jimat ya, sebagai penangkal untuk bisa mengusir ain atau penyakit dari pandangan mata yang dengki, juga termasuk syirik. Yang terakhir yang 11, orang yang menggantungkan tamim atau jimat
didoakan semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya, dan orang yang menggantungkan wadah atau jimat didoakan pula semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepada dirinya. Nah, inilah berkaitan dengan kandungan dari bab yang ketujuh. Dengan demikian, dari dalil-dalil yang telah kita bahas di sini atau kita dengarkan tadi, apakah dari ayat Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi, menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk menjaga tauhid kita, jangan sampai kita terjerumus ya kepada kesyirikan, ya, dengan percaya dengan benda-benda ini itu ya yang tidak masuk akal sehat, apalagi pada kacamata agama. Nah, pengecualiannya begini. Misalnya ada di antara ahli kesehatan, ya, ahli kesehatan buat katanya gelang atau kalung atau apapun bentuknya, tetapi dalam benda-benda itu ada magnetnya, misalnya dibuat, ya, ada magnetnya misalnya atau apa begitu, yang secara akal sehat, secara ilmu pengetahuan dibenarkan, karena memang sudah melalui uji coba sekian kali. Nah, kalau itu secara ilmu pengetahuan ya dibenarkan, maka boleh saja memakainya, Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, dulu saya pernah datang ke tempat pengobatan ya atau terapi lah ya dari ya kanker atau yang semisalnya, dan alat ini dibuat oleh seorang profesor dari UI begitu, yang alat ini kalau dipakai, misalnya ada kanker di kepala, pakai ya semacam kayak semacam helm atau apa begitu, ya, yang dengan alat tersebut dapat mematikan sel-sel kanker. Nah, itu jelas melalui ya, uji coba, penelitian, dan akhirnya ya terbukti ya bisa mengurangi, bahkan dengan izin Allah bisa sembuh. Nah, ini kalau yang melakukannya adalah ahlinya, jelas-jelas secara ilmu pengetahuan dibenarkan, akal sehat juga ya membenarkannya jelas, maka tidak ada masalah seperti ini. Tidak ada masalah yang seperti ini. Ya. Jelas kalau seperti ini jelas. Karena yang buat itu ahlinya. Yang buat adalah ahlinya. Ya, wallahu taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan jika ada pertanyaan dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini berkaitan dengan bab ke-7 atau bab-bab sebelumnya boleh. Silakan.